Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ngopi Hitam di Ramadan ke-12. Kali ini Ngopi Hitam akan membawakan sebuah kisah biografi dari seorang guru tasawuf. Beliau adalah imam, bisa bilang imam tasawuf, karena salah satu muridnya yang terkenal adalah yang harus berakhir di tiang gantungan dan dipancung adalah Mansur Al-Halaj. Itu adalah salah satu murid beliau, dan juga beberapa ahli-ahli tasawuf terkenal, terkemuka, banyak berguru dengan beliau. Beliau adalah Junaid Al-Baghdadi. Kita masuk ke biografi beliau. Oke. Junaid Al-Baghdadi, kita mengenal lebih dekat imam tasawuf. Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Qawariri Al-Qazaz Al-Nahawandi Al-Baghdadi Al-Safi'i, atau dikenal dengan Al-Junaid Al-Baghdadi, lahir di Diwan, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad. Tempat ini ia belajar hukum Islam mazhab Syafi'i dan akhirnya menjadi kadi kepala di Baghdad. Dia mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur Al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Syafi'i. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri, Syekh Asy'ari As-Sakti, hingga pada akhirnya ketinggian ilmu Al-Junaid menjadi dirinya sebagai ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Demikianlah bahwa kecintaannya terhadap ilmu tasawuf sangatlah tinggi. Hal ini diungkapkan dengan berkata, apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya telah pergi mencarinya sekalipun harus merangkak. Salah satu murid Al-Junaid adalah Mansur Al-Halaj. Pada suatu saat ia mengalami dilema yang sangat besar dan berat untuk diputuskan. Hal ini terjadi ketika ia menerima gugatan pengaduan tentang kesalahan dan penyimpangan Al-Halaj dalam pemikirannya. Pada satu sisi ia sangat memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dirasakan oleh Al-Halaj. Namun ketika Al-Halaj banyak mengumbar pernyataan spiritual sahat yang membuat umat Islam yang awam menjadi bingung. Berdasarkan keputusan pengadilan, ia terpaksa dalam kedudukannya sebagai kadi Baghdad menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati Al-Halaj. Pada surat itu ia menuliskan, berdasarkan syariat ia bersalah. Menurut hakikat, Allah yang Maha Mengetahui. Al-Junaid dikenal sebagai tokoh sufi yang menekankan pentingnya keselarasan antara praktek dan doktrin tasawuf dalam kaidah-kaidah syariat. Salah satu ungkapan Al-Junaid tentang ilmu tasawuf dikutip oleh Al-Qurani dalam Ittaq Ad-Daki adalah ucapannya, pengetahuan kami ini terlepas dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Al-Junaid harusnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran Islam tak hanya berbicara masalah fikih, ada ibadah dan akhlak, dan tentang masalah tasawuf, yakni pendekatan diri kepada Allah Ta'ala menurut pemahaman yang lebih mendalam dengan hati. Istilah ini sebenarnya sudah berkembang sejak masa Rasulullah SAW di Madinah. Dulu di Masjid Nabawi terdapat sekelompok orang yang disebut dengan Ahlus Sufah. Karena itu adalah yang menyebut bahwa tasawuf memiliki akar kata dari sufah.
Namun menurut kata lain, tasawuf berasal dari kata safa atau sufi yang berarti suci dan bersih. Dalam perkembangannya, praktek-praktek tasawuf baru meledak pada abad ketiga Hijriah. Menurut Dr. Abu Wafa At-Tabzani dalam bukunya Maqda ila At-Tasawuf Al-Islam abad ketiga Hijriah merupakan titik tolak bagi sejarah penting perkembangan tasawuf Islam. Al-Qusairi dan Ibnu Khaldun menjelaskan kata tasawuf sendiri sudah pernah digunakan sebelum abad kedua Hijriah. Istilah tasawuf digunakan secara halus. Menurut Abu Al-Wafa cukup beralasan sebab saat itulah tasawuf yang semula sebatas dipahami sebagai implementasi terhadap makna juhud mulai bergeser menjadi sebuah paradigma gerakan olah rasa di kalangan para penggiatnya. Meski masih ditafsirkan secara sederhana, pada periode ketiga Hijriah muncullah teori sufi seperti hulul, fana, dan tauhid. Selain itu sejumlah tarekat sufi juga mulai menjamur. Ada tarekat Aksari al-Sahariyah, al-Taifuriyah, al-Haraziyah, an-Nuriyah, dan al-Halajiyah. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia mengalami perkembangan dari hari ke hari. Ini dapat diartikan bahwa setiap perbuatan manusia akan dipengaruhi oleh setiap pengetahuan yang datang. Jika mereka tidak mampu menilai dan memilah mana yang sesuai dengan ajaran Islam, maka akan membawa kepada kesesatan. Selain itu, manusia dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Upaya mendekatkan diri inilah yang disebut dengan tasawuf. Dalam tasawuf terdapat nilai-nilai bagaimana manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam tasawuf itu juga terdapat makam-makam dan hal ihwal yang menjadi titik poin dalam tasawuf. Ajaran tasawuf sebagian besar berbicara terkait dengan fana dan baka, zuhud, dan lainnya. Jika mereka mengikuti ajaran dan nilai-nilai dalam tasawuf, maka akan membawa kepada kebaikan. Salah seorang sufi yang mencurahkan pemikiran dalam masalah tasawuf yaitu Junaid al-Baghdadi, seorang sufi yang berasal dari Baghdad dan sufi yang sangat cerdas serta mendekatkan diri kepada Allah. Masalah tasawuf menurut Junaid harus sesuai dengan selaras ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, tasawuf konsep tauhid Al-Junaid al-Baghdadi berdasarkan kepada kepanaan. Pana di sini berarti melenyapkan sifat-sifat duniawi, memfokuskan kepada sifat-sifat akhirat supaya bisa dekat dengan Tuhan. Tauhid yang dibangun oleh Junaid berupaya untuk mengesahkan Tuhan serta harus konsisten untuk mentauhidkan Allah baik dari dahulu sampai sekarang. Tauhid menurutnya berarti mengesahkan Allah. Hanya Allah yang tidak terbatas serta berbeda dengan makhluknya. Tauhid di sini berarti pemisahan antara kadim dan kudus. Oleh karena itu, pemikiran semacam ini mengantarkan Junaid sebagai sufi yang berlandaskan syariat Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Imam Al-Junaid al-Baghdadi memang mengkritisi beberapa kelompok yang malas beribadah, malas kerja, malas menuntut ilmu, dan berlindung di pakaian sufi. Imam Al-Baghdadi menolak pandangan sekelompok sufi yang menolak serta mengabaikan ikhtiar, amal usaha, serta bentuk kesalehan dan ketakwaan. Imam Al-Junaid al-Baghdadi menegaskan kewajiban berpegang pada syariah, ikhtiar upaya manusia, ibadah, dan amal jariah tidak gugur bagi mereka yang telah mencapai derajat makrifat sekalipun. Imam Al-Junaid al-Baghdadi memandang kekeliruan sikap dan sesat pikiran seperti ini lebih berbahaya daripada sekedar orang melanggar syariat.
karena penolakan dan pelanggaran syariat ada dua hal berbeda. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menunjukkan kekeliruan sesat pikiran kelompok sufi malas dan yang merasa dekat dengan Allah lalu mengabaikan amal ibadah dan ketentuan syariat lainnya. Dialog singkat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berikut menunjukkan sesat pikiran orang-orang malas yang berlindung di balik makrifatullah. Pakaian sufi, kejuhutan, ketakwaan, ketawakalan, baju spiritual, dan alasan bergengsi lainnya. Yang terjemahannya seperti ini. Aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi bahwa ia mendengar Abu Amr At-Taki seorang berkata kepada Imam Al-Junaid. Di kalangan ahli marifat ada sekelompok orang yang mengatakan sikap pasif tidak beramal atau meninggalkan syariat baik dalam hal ibadah maupun penghidupan sebagai bentuk kebaikan dan ketakwaan. Imam Al-Junaid menjawab, sungguh ini ucapan sekelompok orang yang mengatakan gugurnya kewajiban. Bagiku ini adalah perkataan luar biasa yang tidak bertanggung jawab. Orang yang mencuri dan berzina masih lebih baik dari mereka yang mengatakan demikian, karena ahli marifat itu orang yang memegang teguh amalan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya mereka kembali. Andai aku hidup 1000 tahun lagi, niscaya aku akan mengurangi amalku meski sebesar jarah. Ini sesuai dengan Abul Qasim Al-Qusairi Ar-Risalatul Qusairiyah Kairo Darussalam 2010 Masehi atau 1431 halaman 170. Dari sini kita memahami bahwa sufi dan ahli marifat bukan orang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lalu menjadi pemalas ulung. Sufi dan ahli marifat merupakan orang-orang yang memiliki semangat beribadah, etos kerja yang tinggi. Said Bakr Sata dalam kitab Kifayatul At-Taqiyah wal Minhajul As-Sifa mengatakan umat Islam tidak boleh tertipu dengan kalimat menyesatkan, salah jalan, sesat pikiran yang menunjukkan untuk meninggalkan syariat bagi mereka yang telah sampai derajat hakikat marifat. Maknanya, tarekat dan hakikat bergantung pada pengamalan syariat. Keduanya takkan tegak tanpa hasil tanpa syariat. Sekalipun derajat dan kedudukan seorang sudah mencapai level yang sangat tinggi, ia termasuk salah satu wali Allah. Ibadah yang wajib, sebagaimana diamanahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak gugur darinya. Menurut Said Bakri bin Said Muhammad Sata Ad-Dimyati, Kifayatul At-Taqiyah wal Minhajul As-Sifa, Indonesia, Al-Haramain Jaya, tanpa tahun, di halaman 12. Said Bakri Sata Ad-Dimyati mengatakan, pandangan yang mengutamakan hakikat tanpa pelaksanaan syariat merupakan pemahaman keliru, sesat pikir, salah jalan. Pasalnya ketentuan syariat tidak pernah gugur meski mereka memiliki kedudukan sebagai nabi sekalipun. 3 teori pokok tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi yaitu Mitsaq, Fana, dan Tauhid. Karena menurut pandangan peneliti, poros pemikiran tasawuf Imam Junaid terletak dalam ketiga teori tersebut. Berdasarkan ketiga teori ini, peneliti menyimpulkan Imam Junaid berhasil mendamaikan antara ahli tasawuf dan ahli fikih atau ulama fikih, serta meruntuhkan stigma buruk yang selama ini tasawuf dianggap sesat. Bahkan pemikiran tasawuf Imam Al-Junaid merupakan redefinisi tasawuf yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan umat muslim. Seperti
perkataannya Said Bakri, yaitu terjemahannya seperti ini. Siapa saja yang mengira bahwa orang yang telah menjadi wali dan sampai ke level hakikat ketentuan syariat telah gugur darinya, maka ia adalah orang sesat, menyesatkan, ingkar, menyimpang. Ibadah wajib tidak pernah gugur dari para nabi sekalipun, terlebih dari para wali Allah. Sesuai keterangan Said Bakri halaman 12. Setelah keterangan Said Bakri Sata Ad-Dimyati selaras dengan pandangan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang pernah mengatakan, pintu menuju Allah dari jalan selain syariat telah tertutup. Wallahu a'lam. Salah satu tokoh yang memiliki andil besar dalam proses transformasi tasawuf pada abad ketiga adalah Imam Al-Junaid. Dengan nama lengkap tadi sudah kita sebutkan, yaitu Junaid bin Muhammad Abu Qasim Al-Qazzaz Al-Baghdadi. Tak ada sumber yang bisa memastikan kapan tokoh sufi fenomenal ini dilahirkan. Namun berdasarkan semua data, Junaid lahir di tahun 2010 Hijriah di kota Baghdad. Junaid kecil dibesarkan dalam lingkungan agamis. Sepeninggalan ayahnya, ia diasuh oleh paman dari ibunya, As-Sari As-Sakati, seorang tokoh dan pemimpin kaum tasawuf terkemuka di Baghdad. Sejak usianya masih belia, Junaid sudah terbiasa berkumpul dengan ahli tasawuf. Pasalnya, tempat tinggal sang paman sering dijadikan tempat pertemuan bagi para syekh dan ulama guna mengadakan majelis ilmu dan muzakarah. Suasana tersebut turut membentuk karakter Junaid pada kemudian hari. Ayahnya sendiri berprofesi sebagai tukang kaca. Nenek moyang Junaid berdarah Persia yang berasal dari Nahawan, salah satu kota tua di Iran. Bakat dagang tersebut diwarisi Junaid yang memiliki toko dan tergolong sebagai pedagang sukses. Tempat ia berdagang ramai didatangi oleh pengunjung. Keberhasilannya di dunia bisnis tidak serta-merta membuat dia silam. Ia tetap tampil sebagai sosok Junaid yang zuhud dan tidak rakus dunia. Junaid akan bergegas menutup tokonya saat waktu azan tiba. Harta pun tidak membuatnya lupa diri. Junaid gemar bersedekah dengan kekayaannya untuk kaum duafa. Junaid juga mahir dalam ilmu fikih. Dalam bidang ini ia berguru langsung dengan Imam Abu Thawr. Dengan bakat dan kecerdasan yang dimiliki, Junaid mampu menguasai ilmu fikih dengan baik. Bahkan ia disebut sebagai pakar dalam fikih mazhab Abu Thawr. Kelebihan membuat Junaid dipercaya untuk mengajar dan memberikan fatwa pada usia yang relatif muda, yaitu 20 tahun. Keahlian dalam disiplin ilmu fikih mendapat legitimasi dari banyak kalangan. Suatu saat, Ibnu Suraij pernah didatangi seorang yang terkagum-kagum dengan papan fikihnya. Ketika ditanya bagaimana Ibnu Suraij mampu menguasai bahasa tersebut, ia pun dengan tegas mengatakan bahwa apa yang didapatkannya adalah berkah kepakihan sang guru yang tak lain adalah Al-Junaid. Selain bidang fikih, Junaid menguasai sejumlah disiplin ilmu, termasuk hadis. Namun Junaid tak pernah bersinggungan dengan disiplin ilmu kalam, karena sang paman tidak memperkenankan Junaid kecil untuk mempelajarinya. Kapabilitas keilmuan diakui oleh banyak kalangan, baik teman maupun muridnya. Teman semasa kecil seperti Al-Muhasibi Az-Zari dan Abu Sajjad Al-Qarraj memberinya gelar atau julukan sebagai Syekh At-Taifah. Al-Qusairi dalam risalahnya memberinya julukan pemimpin dan imam kaum sufi. Sayyidu
hajihi atas taifah wal imamuhum. Junaid juga hidup di tengah suasana politik yang tidak menentu. Gejolak konflik internal dinasti Abbasiyah mengantarkan Junaid dalam konstelasi dan kebijakan rejim yang berbeda-beda. Hiruk-pikuk dunia politik tidak menarik perhatian Junaid. Dia lebih suka bergelut dengan dunia ilmu dan olah spiritual. Pada masa pemerintahan Al-Mu'tadz tahun 869 Masehi, bangsa Turki di kota Samarra berkonflik dengan bangsa Timur. Sedangkan orang Arab dan Persia saling bermusuhan satu sama lain. Kekacauan politik serupa tak jauh beda dengan masa pemerintahan Al-Mu'tadi tahun 870 Masehi yang akhirnya menyebabkan khalifah ini terbunuh dan digantikan oleh Al-Mu'tamid yang memerintah selama 870 hingga 892 Masehi. Gejolak politik pemberontakan masih berlanjut pada pemerintahan Al-Mu'tadid, walaupun pada masa pemerintahan Abbasiyah cukup makmur. Namun keterpurukan politik dan dihadapi dinasti Abbasiyah tidak begitu berpengaruh pada dinamika keilmuan dan keagamaan. Bahkan menurut Philip Kahiti dalam Capital City of Arab Islam, Baghdad merupakan kota intelektual karena Baghdad melahirkan para cendekiawan dan intelektual Muslim agung yang mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu, misalnya ilmu kedokteran, kimia, fisika, biologi, matematika, astronomi, astrologi, farmakologi, geologi, geografi, filsafat, historiografi, sastra, seni, tafsir, hadis, fikih, teologi, bahasa, dan tak ketinggalan dengan tasawuf. Meskipun Mu'tazilah tak lagi menjadi mazhab resmi pemerintah Abbasiyah, pergolakan pemikiran masih mendominasi Baghdad. Klaim kebenaran dan sesat satuan kelompok dengan yang lain turut mewarnai dunia keilmuan. Intimidasi terhadap kelompok yang berseberangan pun tak ketinggalan. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan kehadiran pemikiran tasawuf hipokrit yang muncul dari golongan jindik. Karena inilah, kata dari Dr. Ali Hasan Abdul Qadir, Junaid urung mempublikasikan pemikirannya kepada halayak. Junaid lebih memilih melakukan kaderisasi dan pembekalan untuk para murid dan pengikutnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Junaid menahan diri dan tidak mensosialisasikan pemikirannya, namun alasan paling kuat di mata Junaid adalah kekhawatiran akan interpretasi yang salah terhadap isyarat dan eksperimen spiritual. Kedua hal tersebut tidak dapat terwakili dengan ungkapan sederhana, penjelasan singkat untuk kalangan umum. Karena itu, guna menghindari penafsiran yang keliru, Junaid sangat selektif. Ia hanya mengajarkan teori-teori tasawuf kepada muridnya yang dipercaya. Bahkan ia menyuruh murid-muridnya untuk mengubur catatan yang pernah ditulis waktu belajar. Menariknya, walaupun Junaid dengan kapasitas keilmuannya berhati-hati dan cenderung menyendiri, ia tak luput dari serangan dan tuduhan kelompok lain. Ada yang menuduh sebagai kelompok bid'ah, ada pula yang mengkafirkannya. Abu An-Nasr As-Siraj dalam kitab Al-Lumah menyebutkan ada sederet nama ulama yang dicap kafir dan sesat, di antaranya Amr bin Utsman Al-Makki, Abu Al-Abbas Ahmad bin Atta, dan Imam Sekaliber Junaid. Di antara topik yang kerap dijadikan bahasan di kalangan kaum sufi abad ketiga Hijriah ialah konsep tauhid dan hubungan manusia dengan Sang Khalik, memahami keberadaan Tuhan dan legitimasi eksistensis di luar alam semesta, melalui konsep tajrid dan tafrid.
Konsep tauhid dianggap sebagai cikal bakal munculnya wahidatul wujud dan hulul. Menurut Abu Wafa At-Tazani, secara garis besar berangkat dari konsep fana dan tauhid, ada dua arah tasawuf yang berbeda. Pertama, tasawuf yang berorientasi syariah, dan kedua, tasawuf falsafi yang menitik beratkan pada unsur suhiyat dan emanasi serta metafisika. Seperti yang disebutkan Ibnu Al-Khatib, kesalahan yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah ialah melandaskan purifikasi Allah dengan kekuatan rasio dan logika mereka miliki. Lain halnya dengan kaum sufi yang berkekuatan rasio. Selain kekuatan rasio, bangunan epistemologi mereka dibangun di atas faktor transendental yang kuat. Bagi Junaid, fana ketiadaan seorang hamba tidaklah sama dengan konsep hulah, sebagaimana yang pernah dilakukan sebagian orang Baghdad seperti Rabah Al-Qaisi dan Khalid. Konsep hula adalah emanasi antara eksistensi manusia dan Tuhan. Dalam teori hula, konsekuensi peleburan eksistensi antara keduanya menegasi batas yang larangan yang berlaku dalam syariah. Sedangkan fana dalam pandangan Junaid adalah keberadaan seorang hamba yang akan kembali ke alam baka atau keabadian setelah melalui tingkatan fana tanpa harus melebur eksistensi sang Khalik. Artinya yang menyatu adalah keinginan seorang hamba dengan keinginan Tuhan, bukan wujudnya. Konsep fana al-Junaid ini kemudian dikenal dengan sifat istilah as-sawu. Junaid berusaha menjembatani antara teori tasawuf dan Al-Quran dan Sunnah. Dengan tegas ia melarang siapapun yang belajar ilmu tasawuf sebelum mempelajari Al-Quran dan menguasai hadis. Menurutnya pintu masuk dunia tasawuf tertutup erat, kecuali para pengikut Rasulullah SAW yang mengikuti sunnah dan komitmen. Menurut Martin Hartman tahun 1851 sampai 1851 hingga 1981 Masehi, Junaid adalah orang pertama yang melakukan Islamisasi dalam tasawuf dan memformulasikan tasawuf dalam dasar-dasar otentik. Hartman pun mengakui bahwa Junaid sebagai pemikir yang orisinal yang menyebutkan sebagai pencetus tasawuf Islam. Keberhasilannya mengawinkan antara pemikiran tasawuf dan syariat mengilhami banyak kalangan terkecuali di Indonesia. Bahkan konsep tasawuf Junaid dijadikan rujukan dan definisi Aswaja kaum Nahdiyin. Sebagai pemikir tasawuf yang diusung Junaid, menurut Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU dianggap moderat dan rasional. Itulah beberapa biografi tentang sang Imam Al-Sufi dan guru Mansur Al-Halab, yaitu Junaid Al-Baghdadi. Terima kasih telah menyimak sampai di sini. Sampai jumpa di esok hari. Di Ramadan ke-13. Di like